Kalau kita tidak menjalankan wudhu dengan sempurna, maka sholat kita pun juga tidak sah atau mubah. Seperti yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu, dan tidak diterima sodakoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Dalam berwudu, sahabat salihah pasti sudah tahu 6 fardu wudu dalam Islam. Ya, 6 fardu wudunya adalah membaca niat wudu ketika membasuh muka, membasuh sebagian rambut kepala, membasuh 2 belah kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tapi terkadang ada sedikit kendala untuk para muslimah yang ingin berwudu, apalagi kalau sedang berada di tempat umum. Memang salah satu fardu wudu adalah membasuh rambut kepala, tetapi hal ini dikhawatirkan auratnya akan terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Karena anggota wudu sebagian besar ada aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana ya cara berwudu untuk muslimah yang menggunakan hijab jika sedang berada di luar rumah? Apakah dengan mengusap kerudung itu sah? Apakah berwudu menggunakan kerudung itu sah gitu ya? Itu sah-sah saja, terutama jika memang tempat berwudu tersebut tidak tertutup. Yang memungkinkan kalau si perempuan ini membuka kerudung akan membuat auratnya terlihat. Lalu caranya berwudu gimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah berwudu dengan mengusap sorbannya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah ini dianalogikan dengan sorban dan kerudung muslimah, sama aja ya. Jadi boleh mengusap di luar. Lalu kalau misalnya berwudu di luar yang banyak laki-laki, caranya gimana? Nah, bisa tanpa melepas kerudung. Jadi ketika dia mengusap muka, ambil air, kemudian bisa diginiin aja, seperti itu. Lalu kalau di tangan ini, kalau lengan bajunya bisa dibuka sampai ke sini, dia bisa sambil ngumpet-ngumpet dikit lah gitu ya. Yang penting harus kena sampai ke siku. Jika tangan baju tidak bisa dibuka sampai ke sini, misalnya diketat atau apa, ini harus dibasahin. Karena tujuan kita adalah air wudhu itu sampai menyentuh marfik, yaitu pertemuan antara tulang lengan dengan tulang sini. Jadi ini siku. Ya, itu tata cara wudhu untuk muslimah jika di luar. Jadi boleh sambil mengenakan kerudung, lalu boleh ketika mengusap kepala boleh begini, atau dia usapin di sini. Karena memang ada yang bilang ke sini aja boleh, tapi lebih baiknya begini. Seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW pernah melakukannya, dan juga menurut Ibnu Munzir, Ummu Salamah pun pernah melakukannya, mengusap air wudhu lewat kerudung. Ternyata Islam itu mempermudahkan umatnya dalam segala kegiatan, salah satunya menyempurnakan wudhu. Masih berbicara tentang hukum dalam berwudhu. Selain ingin tahu bagaimana cara berwudhu di tempat umum, pasti sahabat salihah juga pernah dilema mengenai sah atau tidaknya berwudhu jika wajah sedang memakai make up kan? Make up memang merupakan kebutuhan setiap wanita. Biasanya sahabat salihah berusaha memperindah riasan wajah dengan beberapa tutorial bermake up. Terkadang tujuan bermake up pun karena tuntutan pekerjaan atau sedang dalam acara tertentu. Tetapi sering terjadi pada saat waktu sholat datang, kita suka dilema untuk menghapuskan make up. Dan keseringan, banyak dari sahabat salihah yang tetap berwudu meski wajah sedang memakai make up. Melihat hal ini, bagaimana ya hukumnya berwudu pada saat wajah sedang memakai make up? Kalau dia sudah bermake up dan dia berwudu, kalau make upnya tidak waterproof nggak masalah, karena tujuannya adalah air wudhu bisa sampai kepada kulit. Kalau make upnya itu waterproof, dia harus membersihkan make upnya dulu baru dia berwudu. Nah, jadi mensiasatinya, kalau memang biasa sekarang kan banyak ya make up yang pakai waterproof gitu. Siasatnya adalah sebelum dia bermake up, wudhu dulu. Kalau dia bisa jaga wudhu sampai berapa waktu itu bisa. Tinggal sholat lagi, tinggal sholat lagi. Pada intinya, berwudu dengan mengusap bagian kerudung diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat, di mana tidak ada tempat wudu lain yang bisa kita gunakan untuk berwudu dalam keadaan tidak terlihat oleh yang bukan mahram.
Semoga sahabat Salihah bisa menerapkannya ya.